Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renat Fediansyah Charles, NIM 22960. Hari ini saya akan membahas tentang bagian-bagian drone. Yang pertama adalah pengertian drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Alat ini memiliki kamera yang dapat digunakan untuk mengambil gambar jarak jauh. Selain itu, drone juga dapat berfungsi untuk membawa muatan seperti senjata dan sebagainya. Berikut ini adalah bagian-bagian drone. Bagian-bagian drone yang pertama adalah frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor, setiap motor saling terpasang menyerupai tanda plus atau huruf X. Yang kedua adalah motor. Motor menjadi salah satu dari bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Jumlah motor pada drone pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan, baik pada parameternya ataupun tegangan. Yang ketiga adalah baling-baling. Baling-baling adalah kerjasama antara motor yang sangat penting untuk menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor, 2 baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Sementara itu, 2 baling-baling lainnya bergerak searah jarum jam. Yang keempat adalah flight controller. Flight controller biasa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan lainnya. Yang kelima, radio controller. Untuk mengendalikan drone 4 motor, dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Pengendali inilah membutuhkan penerima dan transmitter sebagai pemancar. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Yang keenam adalah electronic speed controller. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Yang ketujuh adalah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuki energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah LiPo atau lithium ion polimer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Yang ke-8 adalah kamera. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Misalnya, kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi ataupun videografi menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas. Namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar yang lebih berkualitas. Itulah bagian-bagian drone beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen drone tersebut. Di dalam drone juga terdapat kelebihan dan kekurangan saat memakai drone. Yang pertama, kita bahas tentang kelebihan memakai drone. Kelebihan memakai drone yaitu bentuknya yang kecil dan gampang, sehingga lebih ekonomis ataupun ongkosnya tambah murah. Yang kedua, kegunaan pesawat tanpa awak ini
di kelompok militer, misalkan sebagai pesawat striker, pengintai, atau mata-mata, ataupun bisa dipakai sebagai patroli di tepian. Yang ketiga, pesawat ini banyak memiliki faedah untuk menyaksikan luas tempat dan kontur. Ini mempermudah rencana pembangunan tempat. Misalnya, pemerintah sanggup membuat tata kota sama sesuai keadaan lahannya. Pesawat ini bisa juga digunakan untuk mengawasi luas tempat dan kebakaran rimba, serta membuat peta tambang sektor pertambangan. Yang keempat, dalam peningkatan sektor iptek pesawat, drone ini sebagai media untuk pelajari aerodinamika dan aplikasinya. Penskalaan kota, sektor pertanian untuk wilayah penskalaan tempat, bahkan juga pengawasan dan pemantauan jalan raya. Yang keenam, bersifat portable hingga bias, dipakai di mana saja. Yang ketujuh, tidak membutuhkan pilot untuk menerbangkan pesawat itu. Selanjutnya, kerugian memakai drone. Bila dilaksanakan di tempat umum, bisa mengusik penerbangan pesawat komersil dan militer. Oleh karena itu, jika kita ingin menerbangkan drone, kita harus berada jauh di pesawat penerbangan komersil maupun militer agar tidak mengganggu proses penerbangan tersebut. Yang kedua, ada pelaku yang salah menggunakan hingga terjadinya hal-hal yang buruk. Seperti contoh yang dapat kita ambil pada tahun 2015, drone jatuh di menara BCA karena mengalami turbulensi. Sesudah dibuka di dalamnya, rupanya ada alat rekam visual pada objek-objek utama di kota Jakarta. Yang ketiga, harganya relatif mahal, sehingga waktu untuk penilaian sesaat. Drone mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Maka dari itu, drone juga memiliki beberapa jenis yang secara penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu single copter yang memiliki hanya satu baling-baling. Yang kedua ada double copter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 2. 3 copter atau tricopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 3. 4 copter atau quadcopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 4. 6 copter atau hexacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 6. Dan 8 copter atau octacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling sebanyak 8. Sekian mengenai materi video saya berikut ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata di dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.